Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, berjumpa lagi dengan saya di hari ini. Kita bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Haleluya. Dan yang menjadi tema kita saat ini adalah orang percaya harus mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bertalian dengan tema kita di hari ini, maka ada dua hal yang perlu kita bahas. Yang pertama, mengapa dan kenapa orang percaya harus mengucap syukur kepada Tuhan? Jawabannya yang pertama adalah karena kita memiliki Tuhan Yesus Allah yang dahsyat. Mazmur 95 ayat 1 sampai 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Jawaban yang kedua, karena kita diberi kemenangan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Dan juga dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jawaban yang ketiga, karena kita sudah menjadi warga kerajaan Allah, karena nama kita di sana sudah tertulis dalam sorga. Lukas pasal 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Haleluya. Poin yang kedua adalah bagaimana cara mengimplementasikan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ada juga 3 jawaban yang saya muat di dalam ini, saudara yang terkasih. Yang pertama, melakukan kehendak Tuhan. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya, seperti yang dinyatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Jawaban yang kedua, melakukan persekutuan dengan Tuhan atau beribadah. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nah, pertanyaannya, apakah ibadah sejati kita sebagai orang percaya? Roma 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, bagaimana cara melakukan ibadah tersebut? Yaitu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawaban yang ketiga, selalu mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat ke-8, ia bahkan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Akhir kata saya ucapkan shalom untuk kita semua. Haleluya. Amin.